Saya sampaikan salam sejahtera buat anak didik kami. Sekarang kita bertemu kembali dalam mata pelajaran akuntansi dasar dengan materi yang akan kita bahas adalah membuat dan membukukan ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian itu adalah ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo sehingga mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Berarti dengan demikian ada perkiraan-perkiraan yang tidak menunjukkan sebenarnya, maka perkiraan-perkiraan tersebutlah yang akan dibuat ayat jurnal penyesuaiannya. Saudara anda pahami, sebelum kita menyusun neraca lajur, maka ayat jurnal penyesuaian harus benar-benar anda pahami. Ada beberapa ayat jurnal penyesuaian sebagaimana saya lampirkan di tayangan ini. Bisa anda baca sendiri. Langsung kita bahas satu per satu. Salah satu perkiraan yang memerlukan ayat jurnal penyesuaian adalah perlengkapan. Langsung ke contoh soal. Di dalam neraca saldo 1 Desember ada akun perlengkapan sebesar 400.000. Sementara setelah 31 Desember perlengkapan itu 100.000. Maka inilah yang disebut dengan menunjukkan keadaan yang tidak sebenarnya. Perlengkapan di neraca saldo awal 400.000. Nah, setelah dicek ke gudang per 31 Desember, perlengkapan yang tertulis 400.000 neraca saldo ternyata tersisa 100.000. Karena tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya, maka kita buatlah ayat jurnal penyesuaian beban perlengkapan debit, beban perlengkapan toko debit. Karena perlengkapan toko yang kita masukkan di debit, di kredit perlengkapan toko sebesar 300. 300.000 ini adalah nilai yang sudah terpakai. Artinya tadinya perlengkapan di awal bulan 400.000, setelah dicek ke gudang tinggal 100.000, berarti 300.000 itu yang diperoleh dari 400 dikurang 100.000, berarti perlengkapan itu sudah terpakai. Artinya perlengkapan yang 100.000 tersisa, yang tadinya 400.000, berarti sudah ada terpakai 300.000. Maka jurnalnya beban perlengkapan toko debit, perlengkapan toko di kredit sebesar nilai 300.000. Kalau perlengkapan kantor di dalam soal, maka beban perlengkapan kantor debit di kredit perlengkapan kantor. Lalu kedua, yaitu tentang biaya-biaya dibayar di muka. Tentang biaya-biaya dibayar di muka. Biaya-biaya dibayar di muka itu adalah biaya yang sudah dibayar pada periode tertentu, tetapi mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Misalnya, si A mengontrak rumah si B untuk 1 tahun per tanggal 1 Mei. Berarti kontrak 1 Mei, katakanlah tahun 2010, sampai 1 Mei 2011. Tetapi 1 Mei 2010 dibayar duluan kontrakan rumah sebesar 1 tahun. Berarti
sewa yang dibayar 1 tahun itu adalah sewa untuk 1 Mei 2010 dan 1 Mei 2011. Berarti sebagian dia tahun 2010, sebagian dia tahun 2011. Maka pada akhir tahun nanti sudah pasti tutup buku, maka sewa yang dibayar pada tanggal 1 Mei itu bukanlah sewa 1 tahun, tetapi sewa untuk 1 tahun, tetapi 2 tahun yang berbeda. Untuk biaya-biaya dibayar di muka, ada 2 metode yang dipakai, yaitu metode harta dan metode beban. Contoh soal. 1 Agustus 2007 dibayar asuransi untuk 2 tahun sebesar 9 juta. Untuk 2 tahun. Berarti berakhir dia 1 Agustus 2009. Maka diminta bagaimanakah jurnal pada saat pembayaran sewa itu dan bagaimanakah jurnal penyesuaian 31 Desember 2007. Jikalau menggunakan pendekatan neraca atau pendekatan harta, maka jurnal yang dibuat 1 Agustus 2007, jurnal umum, asuransi dibayar di muka, debit di kredit kas. Kenapa disebut dengan metode harta? Karena kita catat dalam asuransi dibayar di muka, di mana asuransi dibayar di muka itu adalah termasuk akun atau perkiraan harta. Maka jurnal umum jika metode harta pada saat pembayaran 1 Agustus 2007, asuransi dibayar di muka, debit di kredit kas sebesar 9 juta. Sebesar 9 juta itu adalah untuk pembayaran asuransi 2 tahun, tapi dibayar pada awal penyewaan pembayaran asuransi. Kalau asuransi dibayar di muka, debit di kredit kas, kita buat jurnalnya, itu namanya jurnal umum dengan metode harta. Kalau jurnal umum metode harta, maka jurnal penyesuaian juga harus metode harta. Jurnal penyesuaian metode harta, asuransi yang dibayar di muka ini debit, buat menjadi di kredit, sehingga di debit beban asuransi debit, di kredit asuransi dibayar di muka. Sebesar berapa? 1.875. Dari mana diperoleh 1.875 itu? Allah sebesar dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Desember. 1 Agustus 2007 sampai 31 Desember 2007 atau 5 bulan. Maka jumlah itulah yang menjadi beban. Dengan kata lain, jumlah tersebut adalah jumlah yang telah terpakai. Maka 9 juta bagi 24 bulan berarti per bulan 375, yang menjadi beban 5 bulan adalah 5 bulan kali 375, maka diperolehlah angkanya 1.875. Atau dengan kata lain 5 per 24. 5 per 24. Kenapa 24? Karena 2 tahun. 5 per 24 kali 9 juta sama dengan 1875. Itulah jurnalnya dengan metode harta. Dengan catatan, jikalau metode harta, maka nilainya, nilai nominalnya dicatat sebesar yang terpakai. Jikalau menggunakan metode laba rugi, maka jurnal umum pada 1 Agustus beban asuransi debit di kredit kas. Kenapa ini kita sebut metode beban? Karena di debit kita buat beban asuransi. Kalau pendekatan laba rugi, jurnalnya beban asuransi debit di kredit kas, maka jurnal penyesuaian juga harus metode laba rugi. Kalau metode laba rugi,
Jurnal penyesuaian adalah kebalikan dari metode harta. Kalau metode harta beban asuransi di debit, di kredit asuransi yang dibayar di muka di kredit, maka kalau metode pendekatan laba rugi adalah kebalikannya. Maka menjadi asuransi dibayar di muka debit, di kredit beban asuransi. Supaya Anda gampang ingat, yang di debit beban asuransi balik menjadi di sebelah kredit. Angkanya sebesar 7.125. Ini diperoleh dari sisa yang tidak terpakai. Tadi kita sepakati dibayar asuransi untuk 2 tahun 1 Agustus. Berarti 2 tahun 24 bulan. 24 bulan yang sudah terpakai tadi dengan metode harta 5 bulan. Berarti yang tersisa 19 bulan. Itulah yang Anda kalikan 19 bulan kali 375.000. Karena per bulan tadi kita buat 375. Atau ini bisa dicari juga dengan 19 per 24 kali 9 juta. Sama dengan 7.125. Itulah ayat jurnal penyesuaian tentang biaya-biaya dibayar di muka yang dapat dicatat dengan metode harta dan metode laba rugi. Untuk membuat jurnal penyesuaian, Anda pilih salah satu. Apakah dia metode laba, metode harta, atau metode laba rugi. Jurnal perkiraan-perkiraan yang perlu mengalami penyesuaian adalah tentang pendapatan diterima di muka. Kalau tadi biaya-biaya dibayar di muka bagi yang membayar, sekarang pendapatan diterima adalah bagi yang menerima pembayaran. Kalau saya analogkan, contohkan soal tadi, si A menyewa sewa rumah selama 1 tahun, maka bagi si A adalah penyewa, biaya-biaya dibayar di muka. Bagi si B yang menerima pendapatan sewa, disebutlah pendapatan diterima di muka. Misalnya 1 Mei 2010, si A menerima sewa, saya ulangi, 1 Mei 2010, si B menerima sewa dari si B untuk 1 tahun. Maka si B menerima 1 Mei walaupun belum sampai 1 tahun. Artinya diterima duluan sewanya. Untuk ini, metode yang dipakai juga ada 2 metode, yaitu metode utang yang disebut metode neraca dan metode pendapatan atau metode laba rugi. Langsung saja ke contoh soal. 1 September 2008 diterima pembayaran gedung untuk setengah tahun sebesar 2.700.000. Berarti untuk 6 bulan. Tapi diterima tanggal 1 September. Berarti berakhir kapan nanti? 1 September, Oktober, November, Desember. 4 bulan. Januari, Februari. Berarti 1 Maret sudah selesai kontrak rumah tersebut. Maka bagaimanakah jurnal yang dibuat oleh penerima sewa tadi pada saat 1 September? Tergantung kepada metodenya. Jikalau metode neraca, maka dicatatlah kas debit di kredit sewa diterima di muka sebesar 2.700.000. Jikalau jurnal penyesuaian metode neraca atau metode utang, maka jurnalnya kas debit sewa diterima di muka. Kenapa ini disebut metode utang? Karena sewa diterima di muka termasuklah akun utang. Jikalau metode utang, jurnal umum pada saat penerimaan sewa, maka jurnal penyesuaian juga harus metode utang. Maka jurnal penyesuaian yang Anda buat, sewa diterima di muka debit,
di kredit pendapatan sewa. Artinya yang ini kredit buat menjadi di debit di kredit pendapatan sewa. Sebesar berapa? Adalah sebesar 1.800.000. Dari mana 1.800.000 itu? Adalah terhitung dari tanggal penerimaan sewa 1 September 2008 sampai dengan 31 Desember 2008. Berarti banyaknya 4 bulan. Kalau tadi 2.700.000 untuk 6 bulan, berarti per bulan 450. Jikalau metode harta yang kita catat sebesar 4 bulan, berarti 4 bulan kali 450 sama dengan 1.500.000. Maka kita buatlah jurnalnya. Sewa diterima di muka debit di kredit pendapatan sewa 1.800.000. Kesimpulannya, angka nilai nominal diperoleh dari sebesar yang sudah terjalani. Yang sudah terjalani maksudnya adalah mulai tanggal penerimaan sewa 1 September sampai 31 Desember 2008. Jikalau metode laba rugi, jurnal umum yang dibuat pada tanggal 1 September kas debit di kredit pendapatan sewa. Metode laba rugi ini disebut juga metode pendapatan. Kenapa kita sebut metode pendapatan? Karena pendapatan sewa kita buat di sebelah kredit. Maka jikalau metode laba rugi atau metode pendapatan, jurnal umum yang dibuat pada saat penerimaan sewa 1 September 2008, kas debit di kredit pendapatan sewa. Maka jurnal penyesuaiannya adalah kebalikan dari jurnal penyesuaian metode utang. Kalau metode utang jurnal penyesuaiannya sewa diterima di muka debit di kredit pendapatan sewa, maka kalau metode pendapatan, maka pendapatan sewa debit sewa diterima di muka di kredit sebesar 900.000. 900.000 ini adalah sebesar yang belum terjalani atau yang belum terpakai. Yang belum terjalani atau belum terpakai itu adalah terhitung dari 1 Januari sampai dengan 1 Maret. Berarti Januari, Februari, 1 Maret tidak dihitung lagi, berarti 2 bulan. Berarti 2 bulan kali per bulan tadi 450, maka 2 kali 450 sama dengan 900.000. Itulah jurnal penyesuaian kalau metode pendapatan atau metode laba rugi. Sekarang jurnal penyesuaian tentang piutang pendapatan. Artinya piutang pendapatan adalah pekerjaan sudah selesai, seharusnya kita sudah menerima pendapatan, tetapi sampai akhir tahun belum kita terima. Itulah yang disebut dengan piutang pendapatan. Langsung contoh soal. 31 Desember 2008 masih harus diterima sewa kendaraan untuk bulan November dan Desember 1.500.000 per bulan. Artinya sewa bulan November dan sewa bulan Desember belum kita terima sampai tutup buku 31 Desember. Berarti ada sesuatu pendapatan yang masih harus kita terima. Pendapatan yang masih harus kita terima itu disebutlah piutang pendapatan. Maka piutang pendapatan debit atau pendapatan yang masih harus diterima debit di kredit pendapatan sewa sebesar 3 juta, yaitu 1.500.000 kali 2 bulan. Jurnal penyesuaian berikutnya adalah biaya-biaya yang masih harus dibayar.
Kalau Anda dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, misalnya listrik tanpa token, artinya listrik bulan November dibayar bulan Desember, listrik pemakaian bulan Desember dibayar bulan Januari. Demikian juga air. Katakanlah pada tanggal 31 Desember belum terbayar biaya gaji 1.500.000, demikian juga beban listrik belum terbayar 700, sehingga biaya-biaya yang belum terbayar semua 2.200.000. Yang belum dibayar adalah merupakan utang. Maka jurnal penyesuaian kita buat beban gaji 1.500.000, beban listrik 700.000, di kredit utang gaji 1.500.000, utang listrik 700. Itulah jurnal penyesuaian tentang biaya-biaya yang masih harus dibayar. Jurnal penyesuaian terakhir adalah penyusutan aktiva tetap. Anda harus pahami, seluruh aktiva tetap semua mengalami penyusutan kecuali tanah. Artinya gedung, mesin, nilainya akan berkurang. Kenapa nilainya berkurang? Karena mengalami penyusutan. Maka jurnalnya adalah jurnal penyesuaian yang dibuat akhir tahun 31 Desember, biaya penyusutan aktiva tetap. Kalau gedung, biaya penyusutan gedung debit, di kredit akumulasi penyusutan gedung di kredit. Kalau peralatan, biaya penyusutan peralatan debit, di kredit akumulasi penyusutan peralatan. Demikian materi kita tentang ayat jurnal penyesuaian. Tetapi saya ingatkan Anda harus pahami teori-teori pada materi-materi yang sudah terkirim sebelum tayangan video ini. Artinya video ini bisa Anda pahami jika Anda sudah membaca materi yang sudah saya kirim. Demikian penyampaian materi ini. Jika ada pertanyaan nanti, silahkan tanyakan lewat WA atau by telepon. Dan akan saya kirimkan juga tugas-tugas yang harus Anda selesaikan. Demikian saya akhiri dengan ucapan terima kasih.